Halo guys, selamat datang di Kasa Movie. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Hitman's Bodyguard. Merupakan film bergenre aksi komedi yang dibintangi diantaranya oleh Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, serta artis-artis lainnya. Film ini disutradarai oleh Patrick Hughes. The Hitman's Bodyguard resmi dirilis di Amerika Serikat pada 18 Agustus 2017 lalu. Film ini bercerita tentang seorang pengawal profesional bernama Michael Bryce. Dia merupakan seorang pengawal yang memiliki banyak klien kelas atas. Bryce akan mengantar Darius Kincaid dari Manchester di Inggris menuju Den Haag, Belanda. Selama perjalanan, Bryce harus melindungi keselamatan Darius Kincaid yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Hal itu dilakukan karena Darius Kincaid merupakan saksi kunci dalam kasus kekejaman yang dilakukan oleh seorang diktator yang bernama Dukovic. Film ini menyuguhkan banyak tembakan serta ledakan. Akting Ryan dan Samuel menambah lengkap ceritanya. Komedi kerap terjadi saat mereka berdua sedang berdebat. Oke guys, penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita ke TKP. Check it out. Scene diawali ketika Bryce sedang menjalankan tugasnya untuk mengawal seseorang yang bernama Mr. Kurosawa. Dia adalah seorang pedagang senjata ilegal Jepang yang tanpa Bryce ketahui latar belakangnya. Terlihat semuanya berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Tapi tiba-tiba sesaat sebelum pesawat lepas landas, kepala Mr. Kurosawa tertembak melalui jendela pesawat hingga membuatnya terbunuh. Dua tahun berlalu setelah kejadian itu dan Bryce masih mengenang jelas peristiwa itu. Bryce bersiap untuk menjemput kliennya yang bernama Mr. Sievert. Dan ternyata sebelum menemui Mr. Sievert, Bryce sudah membereskan semua ancaman musuh yang ada. Lantas dia menelpon timnya untuk membereskan kekacauan yang diperbuatnya. Pada akhirnya misinya pun sukses. Scene berpindah ke Belarus, bagian negara Uni Soviet. Terlihat ada sekumpulan truk tentara yang melintas. Dan ternyata mereka adalah Dukovic dan pasukan tentaranya. Mereka langsung menggeledah rumah Profesor Asimov dan menyandera keluarganya. Dukovic menganggap Profesor Asimov telah menentang sistem pemerintahannya saat ini. Di depan Profesor Asimov, istri dan anaknya langsung dieksekusi dan meninggal di depan matanya. Di pengadilan, Profesor Asimov bersaksi di depan hakim atas kejahatan yang dilakukan Dukovic. Akan tetapi pengacara Dukovic langsung membantahnya karena dia tidak mempunyai bukti apapun. Berbarengan dengan itu, di luar banyak wartawan yang meliput pada rakyat yang berdemo atas perbuatan diktator keji dan bengis dari Dukovic kepada rakyatnya ketika menjabat. Disebutkan bagi siapa saja yang berani bersaksi dan memberikan bukti atas perbuatan keji yang dilakukan Dukovic untuk dipersilahkan. Scene berpindah ke Manchester, Inggris yang bertempat di Biro Pusat Nasional Interpol. Terlihat Darius Kincaid, atau lebih akrab kita panggil Kincaid saja ya guys, diberikan tawaran oleh Direktur Interpol yang bernama Kasoria untuk bersaksi di persidangan Dukovic. Imbal yang diberikan berupa pengampunan penuh atas segala dakwaan yang diberikan kepada istrinya yang bernama Sonia. Meski agak berat hati bahwa Kincaid beranggapan istrinya tidak bersalah, akan tetapi pada akhirnya dia menyetujui dan langsung menandatangani surat perjanjian tersebut. Setelah persiapan dilakukan dan meski sempat meragukan agen Russell beserta timnya, perjalanan pun dilakukan. Ketika melewati sebuah gang di Coventry, mereka mendapatkan serangan hingga membuat mobilnya terguling. Kincaid dan agen Russell sampai tak sadarkan diri dan baku tembak pun tak terelakkan.
Setelah Kincaid tersadar, lalu dia meyakinkan agen Russell untuk percaya kepadanya. Pada akhirnya mereka bekerja sama untuk melawan musuh-musuhnya. Akan tetapi akibat aksinya, kaki kanannya tertembak oleh musuh. Agen Russell lalu mengajak Kincaid untuk bersembunyi di rumah aman milik Interpol yang berada di Coventry. Setelah tiba, Kincaid mencoba mengeluarkan peluru yang ada di kakinya dengan alat seadanya. Sementara agen Russell yang mendapatkan telepon dari Interpol memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Lalu dia menelpon orang lain untuk meminta bantuan. Agen Russell, atau kita panggil saja Amelia, lalu menelpon Bryce untuk meminta bantuan dan langsung memberikan alamatnya saat ini dan disuruh membawa perlengkapan yang diminta. Dengan sedikit paksaan dan ancaman dari Amelia, Bryce akhirnya setuju dan menemuinya. Setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya, Kak Surya langsung kesal. Wakil direktur berkata pasti ada kebocoran karena banyak agensi yang terlibat. Padahal dia sendiri pengkhianatnya, guys. Kak Surya langsung menyuruh wakil direktur untuk meningkatkan keamanan penjara istri Kincaid di Amsterdam. Scene beralih ke Amsterdam, Belanda, di tempat istri Kincaid ditahan. Petugas langsung mengantar telepon dari pengacaranya yang ternyata itu adalah Kincaid yang ingin meminta maaf kepada Sonia. Sonia sangat kesal karena alasan dia dipenjara adalah hanya untuk bisa menangkap Kincaid. Kincaid dimaki oleh Sonia karena dia juga lupa hari anniversary serta bunga kesukaannya. Sambil marah, Sonia menjelaskan bahwa di sana hanya ada pemandangan jam dinding besar yang bisa dilihat dari jeruji besi tersebut. Dan tiba-tiba telepon pun terputus begitu saja. Halo? Singkat cerita, Bryce telah tiba di tempat yang dimaksud Amelia dengan membawa peralatan yang telah diminta. Setelah masuk, terlihat mereka berdua masih sangat kesal antara satu sama lain. Dan di sini terungkap, guys, bahwa Bryce beranggapan Amelia telah memanfaatkannya untuk naik jabatan di Interpol. Hal tersebut karena terbunuhnya Mr. Kurosawa. Hingga terjadi adu mulut antara mereka. Kincaid yang tengah tidur dan mendengar keributan itu akhirnya bangun dan bergegas menghampirinya. Pada saat Bryce dan Kincaid bertemu, mereka berdua langsung kaget dan terjadilah perkelahian antara mereka. Ketika Bryce terpojok, dia langsung menendang kaki Kincaid yang terluka dengan keras. Pada akhirnya darah bercucuran dari kakinya hingga dia jatuh pingsan. Scene berpindah ke tempat Dukovic. Terlihat wajahnya mengalami cacat karena berusaha diracuni oleh orang dengan menggunakan dioksin. Tidak lama, wakil direktur datang ke tempat Dukovic untuk menagih uang yang dijanjikan, karena dia telah membocorkan rencana perjalanan dari Kincaid yang dibuat dengan sangat rentan. Dukovic sangat marah kepadanya karena Kincaid masih hidup, sehingga dia masih menjadi ancaman untuknya di pengadilan. Dukovic juga mengatakan jika Kincaid sudah tewas maka dia akan dibayar penuh. Latar berpindah ke rumah aman di mana Kincaid yang masih dalam keadaan pingsan. Bryce masih sangat kesal karena Kincaid sudah mencoba membunuhnya sebanyak 28 kali. Dan Amelia tetap bersikeras untuk melindungi Kincaid karena dia adalah saksi yang sangat penting. Diketahui jika Dukovic dinyatakan tidak bersalah dalam persidangan, maka dia akan kembali memerintah minggu depan. Amelia membuat kesepakatan jika Bryce melakukan tugas itu, maka dia akan mengembalikan status pengawal elitnya, dan sebagai bonus dia akan menjauh dan menghilang dari hidupnya. Scene berpindah ke markas Interpol. Di saat Kak Surya sedang menelpon, dia dihampiri oleh sekretarisnya bahwa telah terdeteksi ada kegiatan di rumah aman di Coventry, yang mana tempat tersebut seharusnya kosong. Setelah diberitahu oleh sang wakil direktur, Dukovic langsung mengutus anak buahnya menuju tempat itu. Tidak lama setelah Kincaid terbangun, tempat itu sudah dikepung Interpol. Di situ orang suruhan Dukovic juga sudah berada pada tempat tersebut. Di saat Bryce sedang membuat rencana, Kincaid langsung menobrak pintu dan menghabisi para penjaga dengan tangan yang terborgol. Karena terdengar suara tembakan, pasukan Interpol di luar semakin dikerahkan, termasuk helikopter yang berada di atas gedung itu.
Setelah lolos, lalu mereka berdua menuju mobil dan langsung memacunya ke jalan raya. Di dalam mobil mereka saling menceritakan satu sama lain dan terlihat Bryce masih sangat kesal kepada Kincaid. Anak buah Dukovic melaporkan bahwa mereka kehilangan Kincaid. Akibat dari keputusan sepihaknya karena dia telah mengutus Bryce, Amelia lalu diistirahatkan dari tugasnya, serta disuruh menyerahkan lencana dan senjatanya. Ketika Amelia beranjak pergi, dia dipanggil oleh wakil direktur. Amelia diberi tawaran untuk tidak merahasiakan pergerakan Bryce, dan sebagai imbalan wakil direktur akan merayu Kasoria untuk ikut mengajaknya menuju Den Haag. Bryce memutuskan untuk mengganti mobilnya di sebuah parkiran hotel karena dia merasa mobil tersebut sudah terlacak oleh musuh. Ketika Bryce sedang memilih peralatannya untuk buka pintu mobil, Kincaid langsung memecahkan jendela kaca mobil itu dengan menggunakan tangannya hingga membuat tangannya berdarah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Di mobil, Kincaid sempat menceritakan kisahnya kenapa dia tertangkap oleh Interpol. Bryce cukup kesal karena Kincaid hampir menembaknya saat dia mengawal kliennya di Praha. Akan tetapi peluru itu hanya menggores pundaknya saja. Di penjara, Sonia kesal karena dia disuruh untuk melacak Kincaid oleh Interpol guna menjamin keselamatannya. Sonia menanggapinya dengan tertawa dan berkata bahwa Kincaid tidak mungkin terbunuh, dan menyuruh mereka untuk tenang serta mengusir mereka seraya memakinya. Setelah Ivan dan kawan-kawan menemukan mobil Bryce yang telah terlacak sebelumnya, lalu mereka langsung masuk ke hotel dan memaksa petugas untuk memperlihatkan rekaman video CCTV. Tidak lama anak buah Dukovic yang lain melaporkan kepada Ivan bahwa sinyal pergerakan Kincaid telah terlacak. Di jalan, Bryce terpaksa menghentikan mobilnya karena Kincaid kebelet buang air. Ternyata itu hanya siasat Kincaid untuk kabur, akan tetapi langkahnya terbaca oleh Bryce. Tidak lama mobil mereka ditembaki oleh anak buah Dukovic. Pada akhirnya mereka bekerja sama untuk membunuh semua musuh hingga tewas. Bryce sempat menemukan ponsel Kincaid yang telah diambil dari tentara bayaran sebelumnya, yang akhirnya membuat mereka terlacak dan hampir terbunuh. Ketika mereka berencana ingin menggunakan mobil musuhnya, tiba-tiba mobil itu pun meledak karena terkena kembang api dari bagasi mobil. Mereka terpaksa harus berjalan kaki menuju jalan raya untuk mendapatkan tumpangan hingga melewati peternakan sapi. Di situ Kincaid sempat minta maaf karena ulahnya rencana Bryce telah gagal. Kincaid juga sempat menceritakan kisahnya di bar Honduras saat bertemu Sonia untuk pertama kalinya. Dan tidak lama mobil pun datang dan mereka menghentikannya untuk mendapatkan tumpangan menuju Amsterdam. Kincaid juga bilang bahwa di sana juga merupakan tempat Sonia ditahan. Ivan dan kawan-kawan yang sudah datang di TKP langsung melaporkan keadaan kepada Dukovic. Hingga Dukovic mempersiapkan rencana keduanya. Plan B. Setelah sampai di tujuan, Bryce dan Kincaid lalu berpamitan dengan mereka. Di atas kapal feri yang berjalan menuju Amsterdam, Kincaid menceritakan pertama kalinya dia membunuh di saat berumur 16 tahun. Ketika telah sampai di Amsterdam, mereka langsung menuju rumah aman. Setelah masuk, Bryce langsung menyuruh Kincaid untuk mandi dan bersiap seraya memberikan setelan jas kepadanya. Bryce yang menelpon Amelia mengatakan bahwa mereka sudah dalam perjalanan. Bryce berkata kepada Amelia bahwa dia telah memaafkannya, akan tetapi dia malah dimaki dan menyuruhnya untuk segera datang dengan Kincaid. Bryce yang mengetahui bahwa Kincaid telah kabur dari rumah itu langsung bergegas mencarinya. Terlihat para anggota Interpol yang telah siaga di sekitaran penjara Sonia. Ivan dan anak buah Dukovic lainnya juga ikut andil di sana, guys. Nampak Kincaid yang telah membeli bunga tulip serta topi di sebuah toko.
Pada akhirnya Bryce menemukannya dan terus mengikutinya dan mengatasi semua musuh yang mengancam keselamatannya. Hingga akhirnya Kincaid berhasil menaruh bunga tulip serta topinya yang bertuliskan Amsterdam tepat di bawah jam dinding besar yang dimaksud oleh Sonia. Ketika jam berdentum, Sonia melihat jam itu dan menemukan ada bunga tulip di bawah jam itu hingga membuatnya senang dan menyadari Kincaid lah yang melakukannya. Ketika sedang menuruni tangga, Kincaid bertemu Bryce kembali yang sedang menghabisi pembunuh. Dan Bryce juga menjelaskan bahwa dia telah menyelamatkannya ketika menuju tempat itu. Akan tetapi Kincaid sudah mengetahuinya dan dia juga menghargai atas bantuannya tersebut. Bryce menceritakan keretakan hubungannya dengan Amelia dikarenakan dia mengatakan nama kliennya yang bernama Takashi Kurosawa ke Amelia dan akhirnya membuatnya terbunuh. Kincaid mengatakan Amelia tidak melakukannya, akan tetapi dialah yang membunuhnya. Lalu Kincaid menceritakan kejadian itu ketika di bandara dia ingin menembak target lain, akan tetapi tidak sengaja dia melihat Kurosawa dan langsung menembaknya karena dia akan mendapatkan bayaran ganda jika dia bisa membunuhnya. Seketika itu Bryce langsung kaget dan memukul wajah Kincaid karena telah membunuh kliennya, lantas meninggalkannya seraya menyuruhnya untuk pergi sendiri menuju tempat persidangan. Setelah keluar dari gedung itu dalam keadaan kesal, dia langsung melampiaskannya dengan minum es cendol di pinggir jalan. Tidak lama Kincaid juga keluar dari gedung itu. Anak buah Dukovic yang melihatnya langsung menembakinya. Tidak lama Interpol yang mendengar tembakan itu juga ikut andil dalam baku tembak tersebut. Meskipun kesal, pada akhirnya Bryce memutuskan untuk menuntaskan misinya mengawal Kincaid dan bergegas membantunya. Meski dalam keadaan pincang karena bekas luka tembakan di kakinya, dia tetap terus berlari dengan lincah. Kincaid langsung menuju speedboat untuk melarikan diri, serta Bryce memacu motornya guna membantu Kincaid. Di sini pertempuran adu tembak-tembakan seru pun terjadi. Ketika Kincaid ingin dibasuhkan dari atas jembatan, Bryce langsung datang dan menyenggolkan motornya ke orang tersebut hingga jatuh. Dan Kincaid pun berhasil lolos. Tidak lama Bryce ditabrak oleh mobil Ivan dan kawan-kawannya lalu membawanya ke dalam mobil. Di sini Kincaid juga melihat kejadian itu dan sepertinya dia memiliki inisiatif untuk mengikutinya. Terlihat Ivan yang sedang menelpon Dukovic melaporkan akan menginterogasi Bryce untuk menemukan Kincaid. Dan sementara waktu persidangan tinggal 2 jam lagi. Ditunjukkan Guran yang sedang menginterogasi Bryce dengan tangan yang terikat untuk menanyakan keberadaan Kincaid. Di saat Bryce disiksa, tiba-tiba Kincaid muncul di belakangnya dan langsung menghabisinya satu persatu dengan keji. Lalu Kincaid berhasil menyelamatkan Bryce dan membawanya ke mobil dan langsung memacunya. Di dalam mobil, Bryce akhirnya tersadar dari pingsannya. Seketika Kincaid langsung meminta maaf atas terbunuhnya Mr. Kurosawa, hingga membuat Bryce putus dengan Amelia. Dan Bryce menyadari hal tersebut bukan karena Kincaid, melainkan memang karena sikapnya sendiri. Di mobil, Bryce sempat menceritakan saat dia bertemu dengan Amelia untuk pertama kalinya. Leave it to Interpol to turn a really fun. Yeah, and that's the beauty of that motherfucker. To explain every goddamn thing that goes on in lemon life. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah parkiran mobil, dan setelah memilih mobil mereka langsung memacunya menuju Mahkamah Konstitusi. Bryce lalu memutuskan untuk menelpon Amelia dan dia langsung mengungkapkan permintaan maaf ke Amelia atas terbunuhnya Mr. Kurosawa yang membuatnya terus menyalahkannya. Ivan dan kawan-kawan yang melihat mobil mereka melintas di jalan langsung mengejarnya dengan semangat. Sesaat sebelum Bryce mengungkapkan perasaannya kepada Amelia, dia terlempar dari mobilnya akibat ulah Kincaid. Sebelum Bryce sempat masuk kembali ke mobil, Ivan dan kawan-kawannya menembaki mereka dan Bryce memutuskan untuk berlari dan diikuti oleh Ivan serta anak buah Dukovic lainnya. Sementara Kincaid memacu mobilnya untuk menghindari kejaran mobil-mobil anak buah Dukovic yang lain. Di dalam mobil, Kincaid sempat mengungkapkan perasaan Bryce kepada Amelia bahwa ia sangat mencintainya.
Bryce yang terus diikuti memutuskan untuk terus berlari, sementara Kincaid terus memacu mobilnya dan melakukan aksi tembak-tembakan dengan mobil yang mengejarnya. Pada akhirnya Kincaid berhasil menghabisi musuh-musuhnya dan kembali ke jalan raya untuk menjemput Bryce. Di samping itu Bryce berlari menuju toko alat perkakas dan melakukan fighting by one dengan Ivan. Hingga pada akhirnya Ivan terbunuh di tempat itu. Setelah keluar dari tempat itu, Kincaid lalu muncul dengan kondisi mobil yang sudah tak terbentuk untuk menjemputnya. Pada akhirnya mereka tiba di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan mereka langsung bergegas masuk sesaat sebelum persidangan itu ditutup dalam waktu beberapa detik. Kincaid, the deadline has passed. Di dalam, Kincaid langsung bersaksi bahwa dirinya telah diundang ke istana Djokovic untuk ditawari sebuah pekerjaan guna membunuh lawan politiknya yang diasingkan di Inggris. Lalu Kincaid menolaknya karena Djokovic telah memerintahkan anak buahnya untuk membantu sebuah desa di luar Poland karena Kincaid tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah. Lantas Kincaid menunjukkan bukti video pembantaian dari anak buah Djokovic melalui sebuah situs pribadi. Djokovic yang merasa sudah terpojok, dia langsung menggunakan rencana cadangannya. Wakil Direktur Interpol yang keluar dari ruang persidangan diikuti Amelia yang telah mencurigainya. Tidak lama truk kontainer yang menerobos penjaga dan berisi bom meledakkan tempat tersebut hingga porak-poranda. Lalu Djokovic memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Sebelum itu dia lalu menembak Kincaid, akan tetapi Bryce menghadang peluru itu hingga mengenai perutnya. Bryce langsung menyuruh Kincaid untuk mengejar Djokovic yang telah kabur, sementara Amelia menghajar sang wakil direktur. Di saat Amelia terpojok, Bryce datang lalu menembak pundak sang wakil direktur. Lantas Amelia menghajarnya hingga membuatnya terkapar. Sementara Djokovic yang kabur menuju atap untuk menanti jemputan helikopter yang dibajak anak buahnya terus diikuti oleh Kincaid. Mengira Kincaid sudah tewas karena sebuah ledakan tiba-tiba muncul dan menembaki pilot serta snipernya hingga tewas. Dan helikopter tersebut jatuh. Di saat Djokovic terpojok, dia mencoba untuk menghasut Kincaid, akan tetapi dia hanya tertawa dan langsung menendang Djokovic hingga jatuh dan tewas di atas mobil. Kerumunan demonstran yang berada di bawah termasuk Profesor Asimov lalu mendekatinya dan langsung merayakan atas kematian Djokovic. Pada akhirnya Bryce masih selamat dan Kak Surya menempati janjinya kepada Kincaid dan Amelia mendapat pujian dari Kak Surya. Before I showed up. You really think it's gonna be that easy? Dan di akhir scene, Kincaid berhasil kabur dari penjara dan membebaskan Sonia pada hari anniversary pernikahan mereka. Dan film pun berakhir.